Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah hidrolika. Kali ini kita akan belajar mengenai aliran mantap melalui sistem pipa. Nah, fokusnya pada garis tenaga dan tekanan. Sebelum kita masuk materinya, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu aliran mantap atau steady flow. Steady flow memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang mana turunan Q terhadap waktu itu sama dengan 0, turunan kedalaman terhadap waktu juga 0, turunan kecepatan terhadap waktu juga 0. Artinya turunan debit terhadap waktu sama dengan 0 adalah perubahan debit terhadap waktu itu tetap. Nah, kalau turunan kedalaman terhadap waktu itu artinya perubahan kedalaman terhadap waktu itu tetap. Dan kemudian untuk turunan kecepatan terhadap waktu itu maksudnya perubahan kecepatan terhadap waktu itu tetap. Seperti itu. Nah, masih berkaitan dengan tadi aliran mantap. Pada aliran mantap itu terdapat garis energi dan juga tekanan. Nah, prinsip air mengalir itu umumnya adalah dari energi tinggi ke rendah. Nah, kita akan dari sini, dari prinsip air mengalir ini kita akan mengenal mengenai EGL, HGL. Nah, apa itu EGL? EGL adalah energi grid line atau dilambangkan IE, kemiringan energi yang digunakan untuk menghitung V rata. Nah, ini namanya garis EGL. Sedangkan ini adalah head loss, HF-nya, ini HE-nya, ini juga HE itu selisih head loss, HE itu selisih antara EGL dengan head loss, sedangkan ini HF2, ini HE2, seperti itu. Nah, ini HGL ini garis tekan, sedangkan ini V kuadrat per 2G, seperti itu. Jadi kecepatan dibagi 2 kali gravitasi, seperti itu. Nah, ini maksudnya V1 kuadrat per 2G, ini V2 kuadrat per 2G. Jadi ini nilai pipanya, jadi masing-masing ini berbeda ya, memiliki HGL yang nilainya berbeda, memiliki V1 yang berbeda, sehingga memiliki nilai EGL yang berbeda, seperti itu. Karena diameter pipanya juga berbeda dan juga elevasinya berbeda, maka di sini akan menghasilkan HGL yang berbeda. V1 kuadrat per 2G juga nilainya berbeda dengan yang ini. Yang kedua maksudnya ya, kemudian nilai EGL nya juga akan berbeda, seperti itu. Dan ini menganut prinsip Bernoulli, hukum Bernoulli. Untuk menetapkan EGL itu menganut prinsip hukum Bernoulli, yaitu tinggi energi sama dengan tinggi elevasi, ini Z, plus tinggi tekanan, ini garis tekanan HGL. Ini bisa dicari, ini garis tekanannya ya. Ini bisa dicari dengan P per lambda, seperti itu. Kemudian V per 2G, kemudian barulah didapatkan garis tenaga. Nah, ini tinggi tekanan dan tinggi kecepatan. Ini tinggi kecepatan. Jadi kenapa kok dibagi dengan kecepatan bagi gravitasi? Karena juga kecepatan tinggi kecepatan itu juga dipengaruhi oleh gravitasi, seperti itu. Nah, apa itu HGL? HGL adalah garis tekanan merupakan, jadi HGL itu bahasa Inggrisnya adalah grid line. Jadi bahasa Inggrisnya itu HGL, artinya garis tekanan, atau di bahasa Indonesia itu garis tekanan. Ya, garis tekanan itu merupakan suatu garis kemudian hidrolik, garis kemudian tekanan, atau HGL, garis yang menunjukkan tinggi tekanan. Jadi tekannya tinggi tekanan sepanjang pipa. Jadi garis ini berfungsi untuk menunjukkan besar tekanan pada pipa,
seperti itu. Di dalam pipa dengan penampang yang seragam, tinggi kecepatan adalah konstan dan garis kemiringan energi adalah sejajar dengan garis kemiringan tekanan. Ini maksudnya energi ya, hanya salah ketik saja seperti itu. Nah, hukum Bernoulli itu bisa dituliskan seperti ini, yaitu Z1 plus P1 per lambda ya, ini lambda E gamma, kemudian plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z3 atau tinggi elevasi di pipa ketiga. Kemudian tekanannya, ini tinggi tekanan, kemudian ini tinggi kecepatan seperti itu. Nah, ini jumlah HE plus jumlah HF seperti itu. HF nanti bisa dicari dengan beberapa rumus. Nah, ini misalkan ini juga contoh gambar lain ya terkait garis energi dan tekanan. Jadi masih menganut hukum Bernoulli, yaitu tinggi energi sama dengan tinggi elevasi plus tinggi tekanan plus tinggi kecepatan. Nah, ini elevasinya, misalkan di sini ada reservoir, di sini ada elevasinya, ketinggian. Jadi Z itu adalah ketinggian atau elevasi dari muka air ya, seperti itu. Kemudian ini elevasinya ZA, ini ZA ini sampai elevasi muka air pada reservoir. Z1 ini adalah elevasi pipa 1, dan ini elevasi pipa 2, dan ini D2, dan ini D1, dan ini adalah garis HGL nya. Ini mencari rumusannya yaitu P1 per gamma ya gamma. Kemudian ini dicari dengan V1 per 2G seperti itu. Biasanya kecepatan pipa itu kalau di air bersih itu minimal 0,3 sampai 3 meter per sekon. Tapi biasanya kalau desain disarankan tidak dianjurkan untuk mengambil titik paling rendah atau paling atas. Jadi dianjurkan di tengah-tengah. Jadi misalkan kita mendesain, kita tidak boleh disarankan tidak mendesain di kisaran 0,3 ataupun 3, karena jika ada misalkan sedimentasi atau apa terjadi pengecilan, maka kalau misalnya kita mendesain 3 itu akan velocity-nya atau kecepatannya akan naik seperti itu. Jika kita mendesain terlalu kecil juga nanti takutnya jika misalkan ada head loss mayor ataupun minor, pertambahan head loss mayor maupun minor, maka alirannya tidak akan mengalir, karena ketika head loss-nya bertambah kemudian dimensi pipanya berubah, head loss-nya juga berubah, maka aliran kecepatannya juga akan berubah seperti itu. Jadi biasanya kita mendesain di rentang kecepatan aliran itu biasanya amannya diambil 0,6 sampai 2, berapa seperti itu. Biasanya kalau saya mendesain itu biasanya saya lebih suka antara 1,5 meter per sekon. Tergantung nanti iterasi perhitungan kalau untuk air bersihnya. Jadi diusahakan semua jaringan pipa itu memiliki kecepatan di atas 0,3 dan di bawah 3 seperti itu. Nah, ini garis energi dan tekanan dalam pipa turbin. Ini reservoir, ini turbinnya. Kemudian ini garis tenaganya, ini garis tekanan. Jadi ini pipanya, ini dimensi pipa, ini total head loss ya. Total head maksudnya, bukan total head, sedangkan ini adalah head loss-nya. Ini
kecepatan kuadrat per 2G, ini ada head statis. Jadi head statis itu dapat dicari dengan kita mencari elevasinya. Jadi elevasi dari muka air. Seperti itu. Elevasi muka air ke dasar. Itu bisa di head statis itu sama dengan elevasi ini muka air dari ke dasar. Tinggi statis namanya. H itu tinggi tekanan efektif, ini tinggi tekanan efektif. Kemudian HF itu kehilangan energi primer, atau kita head loss mayor istilahnya. Kemudian V adalah kecepatan, G adalah debit, lambda adalah berat, lambda ya, gamma lambdanya ini. Ya, itulah pokoknya berat jenis air. Kalau lambangnya gini maksudnya berat jenis air. H sama dengan, sedangkan H ini dapat dicari dengan head statis dikurangi head loss mayor atau kehilangan energi primer. Sedangkan daya pada curhat pada turbin itu dicari dengan Q kali debit kali H tinggi tekanan efektif dikali berat jenis. Sedangkan head loss mayor dapat dicari dengan ini rumus Darcy-Weisberg F L per D kali V kuadrat per 2G. Sebenarnya rumusan Bernoulli ini diturunkan dari sebuah pemodelan matematika. Rumusan Bernoulli maupun ini rumusan Darcy-Weisberg ini sebagian besar diturunkan dari model matematika. Seperti itu. Nah, ini garis energi dan tekanan pada pipa pompa. Hampir sama cara mencarinya, yaitu kita harus mencari tinggi tekanan efektif, HS tinggi statis, kehilangan energi primer atau head loss mayor, V kecepatan, Q debit, kemudian berat jenis air. Nah, kalau di sini bedanya adalah tinggi tekanan efektif itu didapatkan dari head statis ditambah head loss mayor atau kehilangan energi primer. Jadi head loss mayor itu hanya istilah aja, jadi ya sama dengan kehilangan energi primer. Kalau istilah lainnya head loss mayor seperti itu. Jadi rumusannya menentukan HF juga masih pakai rumusan Darcy-Weisberg. Nah, ini misalkan ini ada reservoirnya pompanya. Ini HF-nya, HF2-nya ini di sini, kemudian ini H tinggi tekanan efektif atau H total. Ini tinggi tekanan. Jadi tinggi tekanan dibutuhkan untuk mengalirkan. Misalnya ini reservoir ya, ini yang reservoir ini. Nah, ini maksudnya ini adalah reservoirnya PDAM misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin reservoirnya penduduk. Jadi untuk memompa ke sana ke yang lebih tinggi itu maka diperlukan head atau tinggi tekanan efektif. Jadi tinggi tekanan efektif ini nanti digunakan untuk mencari daya pompa atau spek pompa yang kita butuhkan. Caranya adalah untuk mengetahui daya pompanya adalah Q kali H kali berat jenis air, kemudian kali dibagi efisiensi, ini satuannya. Nah, efisiensi ini biasanya 75%, 50% seperti itu. Nah, dari sini nanti akan diketahui berapa sih kebutuhan dayanya, dan juga misalkan nanti kita mencari spek pompa, biasanya di pompa itu sudah ada spesifikasinya, misalkan dayanya berapa, digunakan untuk tinggi tekanan efektif berapa, seperti itu. Jadi pompa yang kita pilih itu sesuai enggak dengan tinggi tekanan yang kita butuhkan. Jadi kita perlu menghitung ini, digunakan untuk mencari spek pompa juga.
digunakan untuk misalkan menentukan dimensi pipa dan kecepatan aliran pipa juga seperti itu. Sekian, terima kasih. Jadi materi kuliah kita hari ini itu diambil dari Urbaning Room, air aliran melalui sistem pipa Tangerang UPJ, kemudian Lognanto D 2021, hidrolika terapan Yogyakarta UGM, Nasution IR 2005, Lila seragam pada Solo terbuka Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara. Terima kasih kepada para penulis telah terima kasih pada penulis sehingga materi kita belajar banyak hal dalam terkait aliran dalam pipa seperti itu. Kemudian selamat belajar buat adik-adik dan selamat mengerjakan tugas. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.